Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab terakhir, bab penghujung di kelas 11 Sejarah Peminatan, yaitu bab 7 Proklamasi Kemerdekaan sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Nah, materi ini juga bukan materi baru bagi kalian karena pasti sudah kalian dapatkan di masa SMP. Ya, tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, di bab ketujuh ini masih jelas ada kaitannya dengan pembahasan kita di bab-bab sebelumnya. Bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kolonialisme dan imperialisme yang mendera bangsa Indonesia dari penjajahan Portugis, Spanyol, VOC, ya, Belanda, Inggris, Belanda lagi, sampai akhirnya Jepang yang menjajah Indonesia begitu, sampai akhirnya di tahun 1945 Indonesia merdeka. Kenapa Indonesia merdeka? Karena memang Jepang saat itu yang sedang menjajah Indonesia di tahun itu kalah di perang Pasifik di pertempuran Perang Dunia Kedua yang di front Pasifik melawan Amerika begitu. Jadi karena Jepangnya kalah, jadi Indonesia mengambil momentum untuk memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945 bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, kita bahas bagian yang pertama yaitu Piagam PBB dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, ini ada ada hal-hal ya. Sebelumnya ada ini dulu nih, ada Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Jadi Piagam Atlantik ini lahir di tahun 1941. Ya, ini adalah hasil pertemuan dari Presiden Amerika dengan Perdana Menteri Inggris di mana di kapal Augusta di Samudra Atlantik. Ya, jadi isi dari Atlantic Charter ini atau Piagam Atlantik ini adalah setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah. Lalu setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, Lalu setiap bangsa berhak berpartisipasi dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir setiap bangsa menciptakan perdamaian dunia agar dapat hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Nah, Atlantic Charter ini merupakan cikal bakal dari Piagam PBB begitu. Karena ini dia ada di tahun 1941. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada pertemuan ini dulu, ada pertemuan antara Perdana Menteri Inggris dengan Presiden Amerika di tahun 1941. Nah, lanjutan dari Atlantic Charter ini akhirnya berikutnya ada pertemuan-pertemuan antara negara sekutu gitu loh ya, negara-negara sekutu yang memang mereka memenangkan Perang Dunia Kedua gitu. Mereka ini di tanggal di 1945 ya, tahun 1945 mereka ini melakukan konferensi di San Francisco, Amerika Serikat, yang pertemuan ini terselenggara atas prakarsa dari Amerika, Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok ya, dan juga dihadiri oleh 50 negara, berlangsung selama 2 bulan. Nah, dari konferensi di San Francisco ini, ribet amat. Ini akhirnya jadilah yang namanya United Nations Charter atau Piagam PBB begitu ya, di tanggal 26 Juni 1945. Yang kurang lebih sebetulnya isinya itu spiritnya itu sama, muatannya itu sama dengan Atlantic Charter sebelumnya dari Piagam Atlantik. Ya, isi Piagam PBB secara ringkas intinya adalah menciptakan perdamaian dunia begitu ya. Menciptakan perdamaian dunia hingga akhirnya menjunjung hak-hak negara gitu ya untuk menentukan nasib sendiri begitu kurang lebih. Nah, jelas dari Piagam PBB ini berpengaruh kepada Indonesia begitu. Ya, kita bisa dapati dari pembukaan UUD 1945 di Indonesia, itu kan adanya di alinea bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa gitu kan. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi sebetulnya ini spiritnya sama, yaitu setiap negara di dunia ini berhak untuk menentukan nasib sendiri dan juga bebas dari penjajahan. Jadi spiritnya sama dengan Piagam PBB begitu. Nah, lalu juga di alinea keempat, ini juga sama ya di pembukaan UUD 1945, itu ada
tujuan kemerdekaan Indonesia gitu, yaitu sama sama dengan Piagam PBB, yaitu melaksanakan ketertiban dunia begitu ya, yang berdasarkan kemerdekaan dan mengusahakan perdamaian dunia ya. Jadi memang Piagam PBB ini berpengaruh gitu ya terhadap tujuan dari negara Indonesia gitu. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Indonesia sebelum merdeka di tahun 1945 itu masih wilayah jajahannya Jepang. Ya, jadi memang dipimpin oleh pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia begitu. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini ada beberapa peristiwa penting ya. Yang pertama ini ada janji Perdana Menteri Koiso. Jadi Perdana Menteri Koiso dia berjanji bahwa akan memerdekakan Indonesia di kemudian hari begitu. Maka akhirnya berikutnya atas melanjuti dari janji tersebut akhirnya dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tanggal 1 Maret 1945. Jadi ini merupakan langkah konkret atau langkah nyata dari pemerintah Jepang untuk menepati janjinya gitu ya, menepati janji Perdana Menteri Koiso yang tadi ya janjinya akan memerdekakan Indonesia. Akhirnya BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki permasalahan penting yang berhubungan dengan pembentukan negara gitu. Karena memang namanya negara mau merdeka kan butuh persiapan ya. Yaitu dipelajari oleh BPUPKI. Sampai akhirnya BPUPKI melaksanakan sidang pertama, sidang kedua begitu, yang membahas tentang dasar negara begitu ya. Akhirnya setelah rampung tentang ini, akhirnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI sebagai penggantinya. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi di tanggal 7 Agustus 1945 PPKI akhirnya terbentuk bersamaan dengan dibubarkannya BPUPKI karena dianggap tugasnya sudah selesai gitu ya dalam menggawangi dasar negara Indonesia. Nah, PPKI sendiri kita tahu ini juga melaksanakan sidang 2 kali ya yang populer ya kita tahu. Ini yang pertama adalah hasil sidang gitu. Hasil sidang PPKI, tapi itu nanti ya setelah Indonesia merdeka. Nanti PPKI jadi dari 7 Agustus 1945, 10 harian tuh nanti kan Indonesia 17 Agustusnya ya merdeka. Itu PPKI jadi dia belum ngapa-ngapain tuh gitu. Nanti ada peristiwa apa lagi ya. Ya jadi tadi 7 Agustus 1945 PPKI terbentuk begitu ya. Tapi kita belum ngomongin rapatnya dulu karena nanti rapatnya terselenggara setelah Indonesia merdeka. Ya, berikutnya setelah ada pembentukan PPKI juga ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, ini juga kita tahu bersama lah ya di Perang Dunia Kedua, Jepang sudah menyerah dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Jadi memang Jepang sudah menyerah di Perang Dunia Kedua itu kepada sekutu, begitu. Jadi akhirnya di Indonesia saat itu ada kekosongan kekuasaan gitu, ada vacuum of power. Jadi ada kekosongan kekuasaan di Indonesia karena tadi Jepang sudah menyerah kepada sekutu, ya sudah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, tetapi memang sekutu belum datang ke Indonesia gitu. Jadi ini yang disebut kekosongan kekuasaan. Sampai akhirnya ya Indonesia sendiri yang bersikap proaktif, istilahnya tuh kita yang inisiatif gitu loh. Ya kan, karena memang posisinya tadi Indonesia ada kekosongan kekuasaan, Jepangnya sudah menyerah kepada sekutu, tapi sekutunya belum datang ke Indonesia untuk menjajah lagi gitu loh. Ya, untuk menjajah, untuk menguasai lah ya, untuk menguasai lagi begitu. Jadi selama waktu menunggu sekutu datang ke Indonesia, akhirnya Indonesia pihak bangsa Indonesia bersegera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Begitu sampai akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok ya, yang kita tahu memang para pemuda lah yang gigih untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia, yuk mumpung kosong nih kekuasaan ya. Sampai akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945 terselenggaralah yang namanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya.
Berikutnya, hari berikutnya setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan itu tadi ada yang namanya PPKI itu nanti dia baru sidang ya. Sidang PPKI yang pertama ini di tanggal 18 Agustus 1945 dengan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh BPUPKI. Lalu mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Dan yang ketiga membentuk Komite Nasional ya, membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden gitu. Itu hasil sidang PPKI yang pertama setelah Indonesia merdeka. Berikutnya 19 Agustus 1945 PPKI juga mengadakan sidang lagi yang 3 keputusan penting di sidang yang kedua ini adalah menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden, lalu membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. Dan yang ketiga akan membentuk suatu badan keamanan rakyat atau BKR. BKR ini cikal bakal TNI ya. Lalu berikutnya PPKI juga melaksanakan sidang yang ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus 1945 dengan 3 keputusan, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang pusatnya ada di Jakarta, lalu menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kalau di sidang yang kedua tadi akan membentuk, tapi kalau yang di sidang yang ketiga ini sudah terbentuk gitu ya, membentuk BKR. Seperti itu ya. Jadi intinya tuh namanya negara mau merdeka, negara mau lahir itu kan butuh persiapan ya. Makanya tadi ada BPUPKI, ada PPKI, tugasnya ya memang kalau BPUPKI itu mempersiapkan gitu ya PPKI, tapi nanti dalam realitanya PPKI ini mengesahkan hal-hal yang memang diperlukan untuk terbentuknya sebuah negara ya, karena kita tahu salah satu syarat terbentuknya sebuah negara teorinya nih secara umum adalah harus ada pemerintahan yang sah gitu. Dan untuk itulah PPKI mengesahkan hal-hal yang dibutuhkan tadi untuk membentuk sebuah negara. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa tuh? Setelah Piagam PBB, lalu Proklamasi Kemerdekaan, lalu adalah bagian yang C, pembentukan perangkat kenegaraan ya. Tadi mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan juga pembentukan alat kelengkapan negara. Itu udah saya jelasin tadi ya. Kecepatan itu yang PPKI hasil sidangnya. Ya. Untuk detail-detailnya bagian yang C ini perangkat kenegaraan ya, 8 provinsinya apa aja begitu ya, kementeriannya yang dibentuk apa aja, itu nanti ada di di modul ya, silahkan nanti dibaca. Seperti itu ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai untuk bab 7. Ini juga mengakhiri materi kita selama 1 tahun ini. Masya Allah, nggak berasa ya, cepat ya setahun ya. Ya, jangan lupa dibaca-baca modul yang sudah saya kasih, artikel yang sudah saya lampirkan juga di Classroom, itu dibaca-baca ya. Sebentar lagi kalian kelas 12 insya Allah, maka fokus kalian pun akan banyak gitu ya. Fokusnya tetap satu sih, tapi fokus kalian akan lebih matang ke depannya gitu, karena kalian akan mempersiapkan untuk PTN, memilih PTN, dan juga persiapan untuk mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, sukses selalu untuk kalian, selamat belajar, dibaca-baca modulnya ya. Ya. Materi sudah selesai bab 7, berarti minggu depan insya Allah kita bisa ulangan harian bab 7. Oke. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.